Heho Pop Gengs. Selama ini manusia mungkin merasa perkasa, menjadi satu-satunya spesies yang berhasil menguasai hampir semua elemen di bumi. Padahal, alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri. Yang masih saja manusia percaya bahwa maksudnya kita, paham dengan cara kerja tersebut. Padahal enggak, kita ini hanya memecahkan misteri yang gak sampai seujung kuku. Ukuran manusia aja jika dilihat dari atas puncak gunung, udah blur. Semakin jauh keluar atmosfer bumi, manusia nggak terlihat sama sekali. Terlebih jika dilihat dari luar angkasa. Apalagi seukuran kuku. Enggak. Tapi tunggu, karena aku masih manusia, maka mari kita kembali ke bumi. Kita akan bermain-main dengan pengetahuan tak seberapa kita ini. Memperlihatkan tentang beberapa hal mengenai alam semesta yang mungkin itu saja yang kita pahami atau mungkin sok memahami. Kita mulai dari sang matahari yang menghangatkan, menyinari, dan memberikan energinya untuk kehidupan di bumi. Jika tak ada perisai atau selubung medan magnet yang disebut magnetosfer, maka radiasi kosmis dari matahari akan menghancurkan kehidupan kita. Selubung yang gak kasat mata ini adalah pelindung sebenarnya bagi bumi, bukan polisi, tentara, politikus, uang maupun orang tua. Medan magnet ini akan memantulkan sebagian besar angin matahari, yaitu arus partikel bermuatan proton dan elektron. Yang ketika mengarah ke bumi, beberapa energi dan partikel bergerak menyusuri garis-garis medan magnet di kutub utara dan selatan melalui atmosfer bumi. Partikel berinteraksi dengan gas di atmosfer kita sehingga menghasilkan cahaya yang indah di langit. Interaksi dengan oksigen menghasilkan cahaya hijau dan merah, sedangkan nitrogen menghasilkan cahaya biru dan ungu. Inilah yang dilihat di belahan utara dan selatan yang kita namai aurora. Tapi jangan merasa istimewa, karena planet lain juga memiliki fenomena alam ini. Karena selama sebuah planet memiliki atmosfer dan medan magnet, aurora kemungkinan besar juga terlihat. NASA pernah memperlihatkan penampakan aurora di Jupiter, yang ternyata terjadi secara permanen, berukuran besar dan lebih energik dari yang ada di bumi. Sedangkan di Saturnus, auroranya yang hanya berbasis hidrogen nampak dalam spektrum ultraviolet. Itu dipengaruhi juga oleh rotasi cepat Saturnus yang hanya berlangsung sekitar 11 jam. Tahun 2011, teleskop antariksa NASA juga memberikan penampakan aurora di Uranus, yang tidak terjadi di bagian kutubnya seperti yang terjadi di Jupiter, Bumi, dan Saturnus, karena medan magnetnya yang miring. Dan yang terjadi di Mars lebih unik lagi nih. Proton yang datang bersamaan dengan angin matahari akan menjadi atom netral yang sebagian besar energi mereka ini dipancarkan sebagai sinar ultraviolet. Gak bisa terlihat dengan kasat mata. Dan karena medan magnet yang lemah, aurora bisa terjadi di mana-mana. Selain itu, atmosfer juga berperan dalam perubahan warna cahaya mentari yang terlihat di bumi, menghasilkan pemandangan cantik aurora. Cahaya matahari juga beragam. Dari terbit terlihat merah atau jinggah kekuningan, lalu di siang hari terlihat putih, lalu kembali menjadi jinggah merah kekuningan saat tenggelam. Cahaya matahari sendiri membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Sangat cepat bukan? Iya, karena satu-satunya yang tercepat di alam semesta ini adalah cahaya. Padahal jarak matahari dari pusat galaksi adalah 25.000 tahun cahaya. Dengan waktu 230 juta tahun untuk menyelesaikan orbitnya. Selain menjadi penyokong penting kehidupan, matahari juga adalah monster. Matahari sebagai bintang raksasa selalu dipercaya sebagai bola api. Tapi sebenarnya, pusat tata surya kita adalah bola gas dalam bentuk plasma yang sangat panas. Komposisinya terdiri dari 70% hidrogen dan 28% helium. Dengan suhu permukaannya mencapai 5.504,9 Celcius.
Jadi komposisi utamanya adalah hidrogen yang suatu saat akan habis, membuat lapisan terluarnya akan mengembang besar yang bisa mencapai orbit bumi, yang bisa memusnahkan kehidupan kita. Tapi tenang, jangan cepat-cepat takut akan kiamat, karena saat ini matahari dalam fase stabil, masih banyak stok energinya. Untuk bisa meledak, mungkin membutuhkan waktu 5 miliar tahun lagi. Kita udah gak tahu di mana saat itu. Oke, ada teori lain yang sebenarnya sama juga sih, sama menakutkan. Siklus bintang yang terbentuk karena kondisi tingkat radiasi dan gravitasi seimbang, suatu saat akan kehabisan bahan bakar tadi. Radiasi yang keluar makin melemah dibanding gravitasi ke dalam, membuatnya runtuh dan mengalami ledakan supernova. Ledakan yang memancarkan energi yang luar biasa, hingga terlihat sangat cemerlang melebihi cahaya awal saat masih berbentuk bintang. Siklus ini dialami oleh semua bintang. Dan di alam semesta ada banyak bintang, bukan hanya matahari. Betapa kecilnya manusia, bukan? Dalam ledakan itulah ada dua kemungkinan yang dihasilkan. Menghasilkan inti bintang atau bintang neutron yang lebih padat dari bintang masif sebelumnya dan lebih kecil masanya. Tidak lagi aktif memberikan energi atau panas, malah makin mendingin seiring waktu. Namun, dalam ledakan tersebut, bintang sekarat yang tak mengeluarkan cahaya akan menghasilkan lubang hitam. Titik di ruang angkasa yang padat, tempat di mana gravitasi memiliki daya tarik sangat kuat, sehingga cahaya pun gak bisa keluar. Dan seiring berjalannya waktu, lubang hitam ini akan terus mengecil hingga meledak hebat. Oke, kita kembali ke bumi. Karena ledakan-ledakan tadi masih lama. Semoga. Di bumi, manusia telah menemukan serangkaian sinyal radio yang berlangsung dalam hitungan milidetik atau fast radio burst. Semenjak penemuan tahun 2007 tersebut, semakin banyak sinyal radio dari luar angkasa yang ditemukan. Tahun 2020, sekelompok ilmuwan Kanada bahkan menemukan 16 FRB yang berulang selama 16 hari, yang telah diterbitkan dalam jurnal Nature. Sinyal tersebut datang sekali dalam setiap jam selama 4 hari, kemudian berhenti. Setelah 12 hari, sinyalnya datang lagi. Belum dipastikan lokasi sinyal, namun diperkirakan berasal dari gabungan bintang-bintang di galaksi spiral. Galaksi terdekat dengan Bima Sakti yang jaraknya sekitar 500 juta tahun cahaya. Bisa dipastikan, gelombang radio tersebut tidak dihasilkan oleh pesawat atau satelit buatan manusia. Dan bergeser saat sedang diamati seperti pergerakan sebuah planet. Belum tahu siapa yang kirim, namun karena selama ini kita terus menantang diri untuk mencari kehidupan lain di luar bumi, maka hal ini dianggap sangat penting. Tapi sebenarnya bukan cuma bumi yang bising. Dengan spesies-spesies yang bisa menghasilkan suara, ruang angkasa ternyata tidak sesunyi itu. Kita hanya tidak bisa mendengarnya. Tapi dengan alat khusus, kita bisa mendengarkan di luar sana itu sangat ribut. Lubang hitam yang kita bahas tadi ternyata mengeluarkan suara loh. Dr. Simon Skaringi, seorang ilmuwan di Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics di Jerman, berhasil mengonversi pola pergeseran cahaya dari cakram black hole menjadi gelombang suara. Begini bunyinya, dengar baik-baik menggunakan headset. Seperti suara TV rusak ya. Tahun 1995 NASA dan ESA juga merekam suara matahari menggunakan alat khusus agar terdengar oleh telinga manusia. Dan berikut bunyi-bunyi planet yang berhasil direkam NASA dengan alat canggihnya. Bagaimana? Masihkah kamu merasa hebat?
Saat menyusun materi untuk video ini aja, aku langsung merasa bahwa putus cinta anak manusia di bumi, utang numpuk, orang tua yang buruk, teman yang berkhianat, kerjaan yang gak beres ternyata adalah masalah-masalah yang kecil dibandingkan ledakan-ledakan yang terjadi di luar angkasa sana. Ya, meski itu masih saja terasa besar, karena kita masih berpijak di bumi.